Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aida Istiqomah dengan NIM 23080080018. Nah, di sini saya akan membuat video guna memenuhi tugas dari mata kuliah praktikum biokimia. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai reagen ninhidrin yang dimana saya akan membagi dengan beberapa topik. Yang pertama yaitu apakah reagen ninhidrin tersebut, kemudian yang kedua apa saja sih fungsi-fungsi yang dimiliki dari reagen ninhidrin tersebut, yang ketiga yaitu sifat-sifat dari reagen ninhidrin, kemudian yang keempat yaitu bahan apa aja sih yang dibuat untuk larutan reagen ninhidrin tersebut, kemudian yang kelima yaitu bagaimana cara pembuatan larutan tersebut, dan yang keenam yaitu bagaimana cara kerjanya dari larutan reagen ninhidrin tersebut. Nah, yang pertama yaitu mengenai apa sih pengertian dari ninhidrin. Nah, ninhidrin adalah zat yang berwarna kuning muda yang ditemukan pada tahun 1910 oleh ahli kimia Jerman yaitu Siegfried Rauch-Hamann, yang dimana reagen ninhidrin adalah larutan kimia yang digunakan dalam uji asam amino dan protein. Nah, ketika ninhidrin bereaksi dengan asam amino, larutan akan berubah menjadi ungu yang menandakan keberadaan asam amino bebas. Nah, reagen ini banyak digunakan dalam mata kuliah biokimia, terutama dalam uji kualitatif untuk mendeteksi asam amino dalam sampel biologis seperti air, seni, serum darah, dan ekstrak protein. Nah, yang kedua yaitu mengenai fungsi dari reagen ninhidrin. Yang pertama yaitu sebagai uji asam amino dalam biokimia, yang kedua sebagai deteksi sidik jari dalam forensik, yang ketiga yaitu analisis protein dalam industri makanan, yang keempat yaitu identifikasi peptida dan protein dalam bioteknologi, yang kelima yaitu analisis asam amino dalam farmasi, dan yang terakhir yaitu sebagai identifikasi bakteri dalam mikrobiologi. Nah, yang ketiga yaitu mengenai sifat-sifat dari reagen ninhidrin yang perlu kita waspadai guna terjaga keselamatan kita dalam praktikum tersebut. Nah, yang pertama yaitu dia bersifat toksik terhadap kulit dan selaput lendir. Yang kedua yaitu dapat menyebabkan rinitis, alergi, dan asma. Yang ketiga yaitu tergolong indanon, betadiketon, keton aromatik, dan hidrat keton. Yang terakhir yaitu memiliki sifat radiosensitisasi. Nah, yang keempat yaitu ada mengenai bahan-bahan apa aja sih yang dibuat untuk membuat larutan reagen ninhidrin. Yang pertama yaitu ada ninhidrin murni, kemudian yang kedua yaitu ada etanol atau aseton. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai bagaimana cara pembuatan reagen ninhidrin. Yang pertama yaitu siapkan alat-alatnya seperti ada labu ukur, tabung ukur, gelas beker, sendok pengaduk, kemudian ada corong, ada timbangan analitik, serta ada botol hitam yang berwarna yang gelap dan ada labelnya. Nah, setelah bahan dan alat sudah siap, lalu timbang ninhidrin murni sebanyak 2 gram. Setelah ditimbang, maka tuangkan aseton atau etanol sebanyak 30-50 ml. Lalu aduk hingga homogen atau tercampur rata. Setelah homogen, maka masukkan ke dalam labu ukur menggunakan corong agar tidak tumpah. Kemudian bersihkan wadah yaitu gelas beker dengan larutan aseton atau etanol dan dimasukkan ke dalam labu ukur hingga 100 ml. Setelah 100 ml, maka tutup labu ukur dengan penutupnya, kocok hingga homogen. Setelah homogen, maka masukkan ke dalam botol yang berwarna hitam dan diberi label ninhidrin reagen. Nah, yang terakhir yaitu mengenai cara kerja dari larutan reagen ninhidrin. Nah, di mana pada gambar tersebut terdapat ada 2 tabung reaksi, yang dimana satunya itu berisi aquades dan yang satunya itu berisi putih telur. Nah, putih telur ini akan ditetesi dengan reagen ninhidrin, kemudian dipanaskan pada hot plate, dan apabila dia berubah menjadi warna keunguan berarti dia memiliki asam amino. Jika tidak, berarti dia tidak memiliki asam amino.